Salam. Saya termasuk yang meyakini bahwa Barat kini meredup, sedangkan Timur itu menaik. Barat ini sedang meredup cahayanya. Yang sebelumnya Barat ini begitu pongahnya di dunia ini, dia ingin menjadi polisi dunia, dialah yang berhak menentukan bagaimana wajah dunia. Nah, kini sedang meredup. Intervensi Barat, ikut campur dalam naik turunnya kekuasaan, dialah yang berhak menentukan wajah kekuasaan di dunia ini, kini sedang meredup dengan adanya perang Ukraina. Memang di medan perang Ukraina lah, Barat ini kena batunya. Kalau sebelumnya mereka dengan mudahnya ya menghancurkan kekuatan yang melawan atau berani ya menentang kebijakan Barat. Nah, di Ukraina inilah baru kena batunya ketika berhadapan langsung dengan Rusia yang kategorinya ya yang mewarisi kekuatan Blok Timur. Karena American Gang ini, Barat ini ya sudah dananya begitu besar sekali, habis itu untuk perang Ukraina, belum juga senjata. Berapa banyak senjata yang sudah dikirimkan ke Ukraina, semuanya habis itu, dilumat oleh Rusia. Dan sudah 2 tahun ini ya, sehingga menyebabkan negara-negara Barat menjadi kesulitan tentang makanan, kesulitan tentang yang terkait dengan minyak dan gas karena ketergantungan pada Rusia, sehingga kekacauan terjadi di Amerika, beberapa negara Eropa. Nah, inilah imbas dari kesombongan Blok Barat ya, yang terus ya mengandalkan polanya, yakni menciptakan peperangan di mana-mana untuk supaya laku industri senjatanya. Nah, ternyata pola ini sudah ketinggalan zaman sekarang. Ketika bangsa-bangsa ya mulai tumbuh kesadarannya, kemudian bangsa-bangsa tidak bisa dikibulin lagi. Ya, karena sekarang medsos itu memegang peranan penting dalam pembentukan opini. Kalau sebelumnya Barat itu bisa berbohong, ya misalnya tentang Irak, ya Amerika menjumbu Irak dengan tuduhan bahwa Saddam Hussein menciptakan senjata pemusnah lalu diserbu Irak. Ternyata itu bohong, hoax. Ya, nah pola itu sekarang tidak bisa lagi. Ya karena kekuatan medsos ini ya sekarang sudah mengalahkan media-media mainstream. Ya, kalau dulu media-media mainstream itu membentuk opini, sekarang ya orang dari pedesaan pun ya kalau dia kreatif bisa membentuk opini. Dari rumah-rumah bisa dibentuk opini. Nah, jadi ya Barat ini sekarang sedang meredup. Nah, Timur sekarang sedang naik. Nah, Timur sedang memancarkan cahayanya. Maka ya bukan cuma ya pilpres di Indonesia, di Amerika sendiri ya pemerintah Amerika sampai menuduh Rusia dan Cina ya ikut mempengaruhi pilpres di sana. Itu negara superpower, ketakutan dengan Rusia dan Cina. Tapi ya tadi itu kekuatan Timur sedang naik, maka saya pun berkesimpulan ya bahwa naik turunnya ya atau suksesnya capres itu
tadi perpaduan antara kekuatan dunia yang sedang ya naik, ya pengaruh kekuatan dunia yang sedang naik dalam ini, ya artinya kekuatan timur dan juga kebersihan capres. Ya, kekuatan timur tentu dengan segala kekuatannya, baik media, dana, ya itu pasti dengan segala pengikutnya di seluruh dunia, ya itu pasti akan mengarah ke Indonesia melihat ya proses ya yang terjadi di Indonesia dalam ini, pemimpinnya akan naik, capresnya itu kita yakin, ya itu sejak zaman dahulu itu dua ini dua ini terus bersaing, kekuatan barat dan kekuatan timur. Dan dalam hal ini kekuatan barat sedang mundur dia karena perang Ukraina, dan sekarang dilanjutkan lagi dengan satu medan lagi, ya Palestina dan Israel. Ini makin ancur-ancuran ya blok barat nih, baik dari sisi ya pembentukan opini, orang sangat benci kepada Amerika, sangat benci kepada Israel, sangat benci kepada barat ini, ya jadi sedang terpuruk ini apabila tadi dua medan pertempuran benar-benar terjadi. Maka timur inilah yang sedang naik, maka capres yang menang nanti pun di Indonesia ini apabila dia didukung oleh kekuatan timur, tapi tetap dipadukan oleh kebersihan capres itu sendiri. Jadi capres yang bersih, ya kemungkinan besar akan menangnya ya pasti itu, karena dia tidak jadi bulan-bulanan media dan juga tidak jadi bulan-bulanan medsos. Ya, tapi capres yang korengan banyak kekotorannya itu jadi bulan-bulanan media mainstream maupun tadi media ya artinya medsos ini jadi bulan-bulanan, termasuk artinya partai pengusung. Ya capres selalu diusung oleh partai yang lagi bermasalah. Misalnya terjadi kasus korupsi, dan hal ini Nasdem lah kita katakan. Nasdem yang sedang menghadapi dua menterinya itu, ya dua menterinya ya sudah ditahan KPK, dan ini persidangan terus berjalan. Itu tentu saja ya sangat mempengaruhi, apalagi ada aliran dana ke partai lalu untuk membiayai misalnya capresnya. Ini jadi gorengan yang luar biasa. Walaupun tadi ya dalam pilpres itu selalu ada yang memainkan yang disebut playing victim, ya playing victim, menjadi korban, playing victim. Ada yang memainkan playing victim. Tapi tadi itu kalau itu dimainkan, artinya direkayasa playing victimnya, tetap saja ya mata bangsa ini menatap orang yang memainkan playing victim. Jadi tidak orisinil. Tapi kalau memang orisinil, artinya dia menjadi korban. Ya, misalnya Pak Jokowi dulu, itu dia tidak memainkan playing victim, tapi memang tadi itu ada orang-orang yang ngata-ngatain, nuduh segala macam, nuduh PKI, pelongo apa, macam-macam. Ya, dijolimi, akhirnya menjadi pemenang. Jadi Pak Jokowi itu menang diantaranya karena tadi dia jadi korban banyak bully, banyak bully. Nah, sekarang kalau orang capres dibully karena playing victim, ya tidak orisinil namanya, dia akan kalah. Salam.